Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang, penjelajah sejarah yang budiman. Bersama-sama kita akan mengarungi lautan waktu yang tak terbatas, merunut asal-usul homoseksualitas yang terpendam, mengenal lebih dalam tentang kaum Sodom yang misterius, serta mengupas hukuman yang menimpa mereka akibat perbuatan tercela yang mereka jalani. Bersiaplah untuk mengeksplorasi cerita-cerita luar biasa ini dan temukan rahasia tersembunyi dalam lipatan sejarah yang telah lama hilang. Di tengah lautan waktu yang tak terhingga, terhampar kisah-kisah homoseksualitas yang mengejutkan, berawal dari kaum Sodom yang merupakan pelopor praktik terlarang ini. Bersama kita akan menelusuri kisah mereka, menguak peranan iblis dalam menjebak mereka, menyelami kehidupan seorang pemuda yang terkutuk karena terlibat dalam praktek tersebut, serta menggali lebih dalam mengenai praktek homoseksualitas yang menjadi ciri khas kaum Sodom. Mari kita mulai perjalanan ini dengan melangkah ke masa lalu, menyusuri jejak kaum Sodom dan menyaksikan bagaimana mereka menjalani kehidupan yang tercela tersebut. Kaum Sodom, pelaku perbuatan maksiat yang terkenal dengan kefasikan dan dekadensi moralnya, hidup dalam dunia yang penuh dengan kemunafikan dan kebohongan. Mereka telah melepaskan belenggu rasa malu dan tanpa ragu merajai perbuatan tercela di hadapan keluarga dan kerabat mereka. Kaum ini terjerumus dalam praktek homoseksual yang melibatkan hubungan intim antara laki-laki, bahkan di tengah-tengah istri dan anak-anak mereka. Dalam kegelapan mereka, perbuatan ini menjadi kebiasaan dan mengakar dalam kehidupan mereka, membentuk praktek yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Praktek ini terus mengalir seperti sungai tak berujung, bahkan semakin meluas hingga ke zaman kita sekarang ini. Keadaan ini tentu saja menjadi perhatian para peneliti dan sejarawan yang ingin mengetahui bagaimana sejarah homoseksualitas ini bisa mencapai titik tersebut. Misteri yang seringkali mengepung pikiran kita adalah bagaimana praktek homoseksual ini pertama kali muncul di tengah-tengah kaum Sodom. Siapakah yang memperkenalkan praktek ini kepada mereka, dan bagaimana mereka bisa terjerumus dalam perbuatan terlarang ini? Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ini, kita harus meninggalkan dunia saat ini dan kembali menapaki jejak sejarah yang telah pudar, menuju zaman yang berbeda, di sebuah tempat yang disebut Sodom, sebelum Nabi Lut alaihissalam diutus untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Peran iblis dalam mendorong kaum Sodom menuju praktek homoseksualitas menjadi titik awal yang mencengangkan dalam sejarah ini. Melalui bujuk rayu dan tipu daya, iblis berhasil meracuni pikiran kaum Sodom, mempengaruhi mereka untuk mengeksplorasi jalan-jalan dosa yang belum pernah mereka jalani sebelumnya. Mereka pun terjebak dalam perbuatan homoseksual yang melawan fitrah, menciptakan pergolakan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, praktek homoseksual yang dilakukan oleh kaum Sodom semakin meluas dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Namun, takdir tak dapat dihindari, dan hukuman yang adil dari Allah pun menanti mereka. Kaum Sodom yang telah terjerumus dalam dosa dan kebejatan ini akhirnya mendapatkan azab ilahi yang menghancurkan mereka dan menyapu bersih jejak mereka dari muka bumi. Di sebuah negeri yang tersembunyi dalam lipatan sejarah, terdapat sebuah peradaban yang dikenal sebagai kaum Sodom. Mereka hidup dalam kemakmuran dan keindahan, dengan buah-buahan yang melimpah di sekitar mereka, tumbuh subur di kebun-kebun dan di tepi jalan. Warga Sodom dikenal sebagai orang-orang yang tampan dan dermawan, selalu siap untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Namun, ketika kekeringan melanda dan hasil panen menurun drastis, kehidupan kaum Sodom mulai berubah. Setan datang kepada mereka, mengatakan bahwa kekeringan dan kesulitan yang mereka alami adalah akibat dari kemurahan hati mereka. Dia menyarankan agar mereka mengurangi kemurahan hati mereka dan menghalangi orang-orang yang lewat untuk mendapatkan buah-buahan mereka. Mendengarkan saran setan, kaum Sodom pun mulai berlaku kejam dan menghalangi orang-orang yang lewat untuk mendapatkan buah-buahan mereka. Mereka menutup jalan-jalan dan menyakiti siapa saja yang mencoba melewati desa mereka untuk mengambil buah-buahan yang tumbuh di tepi jalan. Suatu hari, setan menyamar sebagai pemuda tampan yang melintas di desa kaum Sodom. Warga Sodom ingin menyakitinya, namun setan itu menawarkan diri untuk melakukan perbuatan terlarang dengan mereka. Maka kaum Sodom terjerumus dalam praktek homoseksual, sebuah perbuatan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Setelah setan memperkenalkan praktek homoseksual kepada kaum Sodom,
Perbuatan itu dengan cepat menyebar di antara mereka. Mereka mengabaikan nilai-nilai kebijakan dan menggantikannya dengan tindakan kekerasan, penipuan, dan kejahatan. Kaum Sodom menjadi orang-orang yang kejam, mencuri, dan mengejek satu sama lain. Mereka bahkan membuat klub khusus untuk melakukan praktek terlarang ini, memilih mereka yang tampan dan menarik untuk bergabung. Kaum Sodom tidak ragu untuk melakukan perbuatan tersebut dengan orang-orang asing yang datang ke desa mereka, dan praktek terlarang ini semakin meluas di antara mereka. Ketika Allah melihat betapa jauhnya kaum Sodom terjerumus dalam kegelapan, Dia mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk menyelamatkan mereka. Nabi Lut tiba di desa tersebut dengan pesan penyelamatan, berusaha membawa kaum Sodom kembali ke jalan yang benar dan menjauhi praktek yang terlarang yang telah merasuki kehidupan mereka. Namun, kaum Sodom menolak pesan yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam. Mereka mengejek dan menghina Nabi tersebut, bahkan mengancamnya dengan kekerasan, bahkan menantang beliau untuk mendatangkan azab dari Allah. Nabi Lut alaihissalam tidak menyerah. Beliau terus berusaha menyampaikan pesan keselamatan dan memperingatkan kaum Sodom tentang murka Allah yang akan menimpa mereka jika mereka tidak berubah. Allah Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, "A'innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar, fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillahi in kunta minas sadiqin." Pantaskah kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar." Sementara itu, keadaan di kaum Sodom semakin memburuk. Mereka semakin terjerumus dalam tindakan terlarang dan kejahatan, menjadikan praktek homoseksual sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani menentang atau menasihati orang lain agar berhenti melakukan perbuatan tersebut. Mereka sepenuhnya tunduk pada kehendak setan. Kemudian Allah mengutus para malaikatnya dalam wujud manusia untuk mengunjungi Nabi Lut dan mengevaluasi keadaan kaum Sodom. Ketika para malaikat itu tiba, kaum Sodom melihat mereka sebagai tamu yang menarik dan mencoba memaksa mereka untuk bergabung dalam praktek terlarang mereka. Menyadari bahwa kaum Sodom tidak dapat diselamatkan, Allah memerintahkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya untuk meninggalkan desa itu sebelum hukumannya menimpa mereka. Mereka melarikan diri pada malam hari, meninggalkan balik kehidupan yang telah dijalani. Tak lama kemudian, hukuman Allah turun ke atas kaum Sodom. Hujan batu dari langit menghancurkan desa mereka, dan tanah di bawah mereka terbelah, menelan seluruh penduduk yang tersisa. Kaum Sodom lenyap dari muka bumi, menjadi pelajaran bagi umat manusia tentang bahaya menyimpang dari jalan yang benar dan mengikuti keinginan setan. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hajaratan min sijilin mandud." Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Allah menjelaskan bahwa hikmahnya pasti dilaksanakan. Dia mengakhiri orang-orang zalim ini sehingga mereka menjadi contoh dan peringatan bagi orang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'akhrajna ma kana fiha minal mu'minin, fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin, wa tarakna fiha ayatan lilladhina yakhafuna al-'adzab al-alim." Kami mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di dalam negeri kaum Lut. Kami tidak mendapati di dalamnya kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim, yaitu Lut dan keluarganya. Kami meninggalkan satu tanda kebesarannya di negeri itu bagi orang-orang yang takut pada azab yang pedih. Kisah kaum Sodom menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan bagi mereka yang ingin mengikuti jejak orang-orang tersebut. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya menjaga nilai-nilai kebajikan dan menjauhi perbuatan terlarang yang hanya akan membawa kehancuran dan murka Allah. Di tengah zaman yang penuh kekacauan ini, seorang pemuda berwajah palsu tidak putus asa untuk menghidupkan kembali kenangan tentang orang-orang yang telah terlupakan oleh waktu karena kisah-kisah homoseksual dan sodomi. Iblis pun kembali menyeru, "Wahai anak-anak muda, di zaman ini, aku masih berusaha menghidupkan kembali tempat-tempat di masa lalu dan mengingat kembali masa-masa tersebut." Iblis menatap para pembantunya dan berteriak pada setan dari golongan manusia dan jin,
"Di mana kalian, wahai setan pada zaman ini?" Mereka menjawab, "Tuhan kami, perintahkan kami, dan kami akan patuh dan melaksanakannya." Iblis mengenang saat ia berjanji kepada Allah di hadapan para malaikat, di mana Allah menyebutkan hal tersebut dalam firman-Nya, "Wala'udhillannahum wala'umanniyannahum wala'amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala'amurannahum falayughayyirunna khalqallah." Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya, hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah, hingga benar-benar mengubahnya. Iblis berkata kepada para setan di zaman ini, "Ubahlah ciptaan Allah, kelabuilah dan nodailah, jadikanlah kebenaran menjadi salah, dan kebatilan menjadi benar. Kibarkanlah bendera agar itu jadi milik kita saat ini, dan sebarkanlah melalui jaring seperti jaring laba-laba." Iblis mengumumkan bahwa mereka telah mencapai akhir zaman, dan para setan menjawab, "Perintahmu, Tuhan besar kami." Mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia mencari kehancuran. Setelah semua teriakan ini, iblis menghilang dari kerumunan besar. Tahukah kamu bahwa mereka yang mengikuti iblis adalah orang-orang yang tersesat dan menyesatkan? Tahukah kamu apa yang akan iblis katakan pada hari pembalasan ketika dihadapkan kepada Allah yang Maha Agung? Para pengikut iblis akan mengakui kesesatan mereka pada hari kiamat dengan berkata, "Wa-qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila." Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar." Dengan demikian, kita telah mengetahui kisah-kisah homoseksual dan Sodom, serta bagaimana hubungan terlarang itu dimulai. Dan hanya Allah lah yang Maha mengetahui segalanya.